Oke, baik Mas Sugiran, Bapak selaku pemilik rumah di mana kejadian ditemukannya peluru nyasar yang masuk di dalam rumah pada Senin malam kemarin. Mungkin bisa menceritakan saja kejadian. Boleh. Begini Pak, sementara kejadian itu saya memang pulang ojek. Nah, setelah itu kita tiap malam tidur di rumah sebelah. Saya kaget, ada perempuan di sebelah itu berteriak. Ada saya bilang, babi, kok kenapa sampai berteriak tengah malam begini? Weh, kau sing tahu ini ada panas, ini ada peluru. Nah, itu kita langsung merendam suara saya kasar, Pak. Nah, setelah itu kita kebetulan saya keluar ketua pemuda, Toti, tapi pamnya saya nggak tahu, Pak ya. Nah, saya ajak lapor ke kantor polisi, ada salah satu anggota lantas pakaian preman. Toti, ketua pemuda minta keterangan, tapi Anto bilang, Anto sempat nonton, lihat di foto. Setelah lihat di foto, kau cepat lapor ke kantor polisi, begitu Pak. Nah, dari pihak polisi menanyakan saya, barangnya ada. Kok Pak, untuk barang itu saya tidak berani Pak, karena pernah ada pengalaman barang-barang begitu, tidak mau sentuh. Kita lapor diri saja, petugas biar datang, biar menyatakan asli. Nah, setelah itu petugas tanya, wartawan pun tanya, Intel Kodem tanya, langsung kelanjutannya bagaimana Pak Bapak Sugiran? Lanjutannya bahwa saya ini minta usut sampai tuntas siapa orangnya, kalau anggota siapa orangnya, anggota tujuannya apa, ya kalau yang suruh siapa, yang nyuruh saya ingin tahu dihadirkan. Kalau memang sudah ketemu pelaku antara yang menyuruh siapa, kita serahkan kepada petugas yang berwajib. Nah, setelah petugas yang berwajib berhak untuk menangani, apabila petugas menanyakan kepada Sugiran, maka kita balas lagi Pak bicara ke saya. Kalau setelah umpamanya petugas, saya mohon tolong dipecat langsung lembaga. Itu titik itu masyarakat punya hak bicara Pak. Kejadian malam itu siapa yang dalam rumah? Yang di dalam rumah itu kakak saya, istri saya, dan ipar saya, perempuan semua. Kakak namanya siapa? Coba sebutkan nama-nama. Istri saya Zainab Wokanumbon, kakaknya Ati Wokanumbon. Kalau yang kakak ipar yang dari orang Larat itu nama siapa kan? Ima. Tapi pamnya saya nggak tahu Pak. Terus anak kecilnya? Anak kecil sudah dipindah ke kamar sebelah. Ya. Sebelum kejadian memang istri saya bilang, kakak saya bilang begini. Anak itu kok pindah karena dingin, ditidur. Lah setelah itu istri saya bertindak angkat anak itu ke kamar. Setelah ke kamar selesai, istri saya keluar ambil nasinya kan. Nah, dengar berteriak-teriak itu istri saya makan, piring itu jatuh Pak. Makanan jatuh dari tangan istri saya. Makanya bagi siapapun yang penyelidik, siapapun yang berhak, apabila ketemu, bukan apabila, harus ketemu Pak. Karena ini bikin takut masyarakat. Selama saya di sini 79 sampai detik ini belum pernah kejadian, baru kali ini Pak. Nah, dengar dari masyarakat pertempatan suara ledakan di pelabuhan. Entah itu pelabuhan Perika, pelabuhan besar itu saya kurang. Berarti paham. Pas kejadian penemuannya sama ada kejadian juga di pelabuhan Feri ya? Masalah jam saya tidak tahu Pak. Jamnya nggak tahu tepat atau nggak tepat, ini nggak tahu Pak. Tapi kejadian di sini jam berapa waktu penuh itu? Kalau nggak salah setengah 10 antara jam 10 itu tepatnya. Harapan Bapak ke depan seperti apa supaya terkait dengan apa? Bagaimana? Harapan Bapak ke depan seperti apa terkait dengan ini? Masalah ini? Kejadian ini? Ini Pak, setahu pokoknya saya punya tuntutan harus diusut secara tuntas siapa orangnya. Peluru itu ukuran berapa, pasti kan ada ukuran. Senjata tajam, senjata panjang dengan laras kan nggak sama. Harus ada, dia punya cara-caranya. Yang kecil, yang besar, yang panjang, yang pendek, pasti ada ukuran semua. Jadi sebagai selaku pemerintahan Maluku yang berkaitan dengan kepolisian, tolong jangan dibikin goyang-goyang. Harus diluruskan, dicari sampai dapat. Tapi saat kejadian itu Bapak atau warga sekitar ini mendengar bunyi tembakan atau tidak? Tidak ada Pak, ada teman, ada keluarga saya, ya bukan, ya memang orang Jawa sih keluarga saya ya, berbeda Jawa Timur dengan Jawa Barat. Ada satu bapak tua-tua yang di sana itu di gang ojek, saya tanya ledakannya bagaimana, Anto bilang bukan bunyi ledakan, bunyinya itu seperti orang lempar daun seng gitu aja Pak. Nah,
Tapi saat waktu jatuh di dalam rumah bagaimana? Mungkin bisa Jatuhnya itu tidak tahu jatuhnya, tapi asapnya kayak orang mabuk. Jadi asapnya banyak sekali gitu, Pak. di dalam rumah asapnya banyak. Siap. Hmm. Jadi nggak panjang nggak lebar untuk pengacara untuk ambil data ini. Apapun terjadi kapanpun, tolong sebagai petugas yang terkait cari sampai dapat. Tapi Bapak sudah diminta keterangan oleh polisi? Polisi dari kepolisian ada, dari Intel, dari Pak Waka, Pak Waka ada, Pak Herman semua ada. Lantas dari Intel Kodim juga ada, dari wartawan pun juga sudah ada. Oke, mungkin Bapak bisa ceritakan yang saat kejadian itu terus ada salah satu anggota polisi lantas yang lewat pas kejadian itu mungkin. Begini Pak, kalau Ya. Bapak tanya tentang kejadian waktu ada anggota lewat, saya memang betul tidak tahu, nggak paham, tapi nama tidak tahu. Iya. Cuma kita sebagai masyarakat, kebetulan ketua pemuda kenal, minta izin mohon dilihat dulu kejadian di peluru kesasar ini. Lalu yang bersangkutan datang lihat? Lihat, Nah, terus? lihat itu sempat moto. Iya. Lah, Antua bilang, kamu sempat segera lapor ke kantor polisi. Maka bertindak saya dengan ketua pemuda. Lapori polisi. Ya. Baru nanti polisi turun. Siap. Jadi tinggal panjang nggak lebar itu tuntutan dari sebagai yang punya rumah atas nama Sugiran, maka tolong usut sampai tuntas siapa orangnya, kalau ketahuan siapa orangnya, siapa kalau memang petugas siapa, oknum siapa, tunjukkan kepada saya. Tidak, nggak korek Pak, sedikit pun nggak cupit, nggak. Yang penting ingin tahu saja. Kalau yang anggota yang nyuruh, yang disuruh itu siapa, saya ingin tahu juga. Apabila sudah kepegang dengan petugas, maka cuma kita lihat, duduk lihat saja. Saya serahkan kepada petugas yang berhak. Kalau memang petugas mau minta tanya solusinya bagaimana Pak Giran. Solusinya kalau anggota tolong pecat langsung lembaga, selesai. Oke.